Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Dan selamat datang lagi di series Basic Premiere Pro Tutorial. Kalau di video kemarin kita udah ngebahas tentang macam-macam tools yang ada di Premiere Pro beserta dengan fungsinya, maka di video kali ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu color grading. Nah, apa sih color grading dan apa fungsinya? Emang penting banget ya color grading di dalam sebuah video? Yuk kita bahas. Color grading merupakan sebuah proses mengubah warna, baik itu pada media foto ataupun pada video. Proses color grading ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, macam-macam. Mulai dari shot matching, shape masking, removing object, dan lain-lain. Sehingga tingkat kerumitan color grading itu berbeda-beda tergantung dari preset atau tema yang ditentukan dalam sebuah video. Well, bisa dikatakan color grading ini merupakan kunci utama untuk membuat foto ataupun video kita menjadi lebih menarik. Contohnya dalam sebuah pembuatan film, color grading itu bisa mencerminkan mood dari film itu sendiri. Dengan kata lain, color grading bisa membuat foto ataupun video kita menjadi lebih bercerita. Buat gue sih, color grading itu penting karena kalau misalnya video ini nggak di color grade, videonya malah jadi kayak begini. Ya, gue jelek banget. Dengan color grading, video gue jadi lebih enak dilihat. Yang balik lagi tujuannya itu bikin penonton nyaman nonton videonya. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, gue disclaimer dulu. Settingan color grading yang nanti akan gue berikan itu nggak akan bener-bener sesuai dengan apa yang kalian mau. Ya, karena udah jelas video kita sendiri udah berbeda, lighting kita berbeda, kamera kita berbeda, ruangan kita berbeda. Banyak faktor yang nantinya bisa bikin output color grade kita itu bisa berbeda. Di sini nanti gue cuma akan share hal-hal basic yang harus kalian perhatikan dalam color grading di Adobe Premiere Pro. Balik lagi, kalian harus banyak-banyak explore settingan color grading kalian kalau mau dapetin looks video sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah, gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke laptop. Oke, jadi di sini gue udah buka Premiere Pro-nya dan gue udah nyiapin beberapa sampel video. Di sini ada dua contoh sampel video. Di yang sebelah kiri ini dia belum di color grading ya. Bisa dilihat warnanya itu masih flat banget, nggak keluar apa-apa. Warnanya nggak keluar lah pokoknya. Dan video yang satunya lagi ini ya bisa dilihat lah perbedaannya. Di video yang kanan ini pencerahannya lebih terang dan warnanya lebih keluar. Ya bisa dilihat ya perbedaannya antara yang belum di color grading dan yang sudah di color grading. Oke, kita langsung lanjut aja ya gimana caranya kita dapetin looks video yang kayak begini. Ini kita hapus dulu. Jadi sebelum kita nge-color grade itu kita harus membuat yang namanya di sini nih, adjustment layer. Ini kita langsung oke aja karena biasanya udah otomatis ya. Kita oke. Nah, ini udah ada adjustment layernya. Adjustment layer ini kita taruh di layer kedua video yang pertama. Jadi di atasnya video yang mau kita color grade ya. Nah, fungsinya apa sih adjustment layer ini? Fungsinya adjustment layer ini adalah, ini sebenarnya layer kosong. Cuma nanti kalau misalnya kita mau isi efek, kita akan isi efek di adjustment layer ini. Jadi semua efek ini kita akan isi di adjustment layer. Nanti efek yang ada di adjustment layer ini akan teraplikasikan ke video yang bawah. Nah, kenapa efeknya nggak langsung di video aja bang? Kenapa harus ke adjustment layer dulu? Karena gini, kalau misalnya kita langsung ke videonya, ya gue kasih contoh. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai adjustment layer, kita langsung taruh efeknya di videonya. Misalnya kita pilih ini. Nah, misalnya kita ada di sini, misalnya project kita udah panjang nih, video kita udah terpotong-potong. Nah, otomatis kalau misalnya kita mau ubah warnanya, mau kita benerin lagi, berarti kita cuma benerin di ya satu video ini aja, di sini aja. Video yang kanan, yang belakang-belakangnya ini nggak ikut teraplikasikan gitu. Warna color gradingnya nggak ngikut sama video ini karena kan memang udah terpotong. Nah, itulah kenapa kita pakai yang namanya adjustment layer. Jadi kalau misalnya kita pakai adjustment layer di layer kedua ini bisa langsung kita tarik aja semua. Bisa langsung tarik ke akhir video gitu. Jadi kita gampang mau nge-color gradingnya. Kita taruh efeknya di sini. Nah, dan otomatis nanti warna video kita akan ngikut semua. Klip video kita warnanya akan berubah semua langsung kayak gitu. Nah, itu dia fungsinya adjustment layer. Jadi adjustment layer ini berguna banget kalau kalian menaruh efek-efek, apalagi kalau project kalian udah banyak. Oke, kita lanjut aja ke gimana cara color gradingnya. Kalau udah buat adjustment layernya, dan kita lanjut ke tab effect. Nah, biasanya gue color grading itu pakai yang namanya Lumetri Color.
Langsung cari aja di tab effect Lumetri Color. Oke, ini namanya, dia ada di tab video effect lalu color correction, ada yang namanya Lumetri Color. Langsung drag and drop aja ke adjustment layer. Jangan ke video ini ya, ke adjustment layer aja. Oke, ini udah di drop ke adjustment layernya. Lalu di sini nih, di effect control, diklik dulu, akan muncul yang namanya Lumetri Color. Di sini ada banyak banget pilihan ya, ada basic correction, creative, curve, color wheel and match, HSL secondary, dan vignette. Nah, biasanya untuk kebutuhan gue main di basic correction dulu ya. Kita drop down aja ini. Nah, nanti akan keluar banyak lagi settingannya. Nah, ini tone-nya. Di sini kalian mengatur pencahayaannya. Jadi semua pencahayaan bisa diatur di sini. Kita ke bawah. Oh, jangan ke bawah dulu deh. Kita bahas dari exposure-nya dulu. Nah, di sini gue mau exposure-nya ini. Exposure itu kayak misalnya pencahayaannya ya. Jadi video ini mau gue terangin pencahayaannya. Tinggal digeser aja ke kanan. Nah, kebanyakan. Nah, tinggal digeser aja pelan-pelan. Oke, segini menurut gua udah cukup terang. Cuman ini kan masih ya over lah, kelihatannya masih over ya. Kita bisa mainin lagi selain exposure, yaitu di bawahnya ada kontras. Kontras itu kalau misalnya perbedaan antara yang terang sama yang gelap. Jadi kalau misalnya kita geser ke kanan, ya ini akan terlihat perbedaannya. Makin ke kanan, perbedaan antara terang dan gelapnya itu akan semakin terlihat. Jadi yang terang-terang, yang gelap-gelap kayak gitu. Semakin ke kiri, nah dia itu kayak semakin halus gitu, semakin nggak kuat gitu. Jadi yang terang itu akan semakin lemah, yang gelap semakin nggak kelihatan gitu gelapnya. No, jadi kayak ya abu-abu aja gitu. Jadi kontrasnya ini bisa kita atur. Misalnya kalau untuk kebutuhan gua sih biasanya gua atur nggak gede-gede banget kontrasnya. Gua atur ke di sini coba kita atur ke 5 ya. Ya, di sini udah cukup kontrasnya untuk gua. Cuman ya bisa dilihat ini masih terang banget, highlightnya masih terang banget. Jadi bisa dilihat ya di sini ada cahaya-cahaya gitu di muka gua, dan ya di sebelah ujung-ujungnya ini masih kelihatan terang banget highlightnya. Gua mau kurangin, biasanya untuk settingan gua itu highlightnya gua kurangin. Nah itu kan bisa dilihat ya, di bagian tembok-tembok putihnya itu berkurang. Nah biasanya sih untuk kebutuhan gua kurangin sampai minus 60. Nah ini menurut gua udah cukup highlightnya dikurangin ya. Kalian bisa explore settingan kalian sendiri, mau enaknya kayak gimana, itu preferensi kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke bagian shadow. Jadi shadow ini ya udah jelas untuk mengatur bagian gelap pada video. Ini kan kayak misalnya ini nih di sini kalau misalnya ke kanan dia malah tambah terang, ke kiri shadownya akan semakin pekat kayak gitu. Nah biasanya sih untuk kebutuhan gua akan mengatur shadownya ke ini gua atur dulu, gua lihat. Nah segini. Jadi shadownya itu makin gua gelapin biar makin kelihatan. Jadi shadownya gua kurangin sampai ke minus 37 poin. Nah lanjut kita ke whites. Untuk whites ini dia hampir sama seperti highlight. Dia mengatur pencahayaan, dia mengatur bagian yang terang pada video. Gue biasanya juga kurangin whites-nya sampai ke kebanyakan. Nah biasanya gue kurangin white-nya sampai ke minus 7. Shadow dan black-nya ini menurut gue udah cukup pekat dan nggak perlu dikurangin lagi ya untuk bagian yang gelapnya. Jadi gue kurangin bagian yang terangnya aja sedikit. Nah abis itu kita bisa lihat ke saturasi. Saturasi ini untuk mengatur kepekatan warna. Jadi semakin ke kiri warnanya itu akan semakin hilang, semakin ke kanan warnanya itu akan semakin pekat. Tuh gue ke kanan buat warnanya pekat banget. Biasanya gue atur ke segini nih, 140. Nah cuman kan bisa dilihat di video ini warna kulit gue itu oranye banget, ininya juga hijau banget, ini merah banget, masih kurang enak dilihat lah, masih terlalu pekat gitu warnanya. Nah warna-warna kayak gini itu bisa dikurangin satu persatu. Jadi misalnya kuningnya ini bisa dirubah sendiri, hijaunya bisa dirubah sendiri, merahnya bisa diubah sendiri, itu bisa guys. Jadi abis
mengatur saturasi ini biasanya gue ke curve, lalu ke hue versus saturation. Jadi tinggal di ini aja, pakai color picker, pilih warna yang kepekatannya itu mau kalian kurangin. Misalnya warna kulit gua. Nah, makin ke atas dia akan semakin pekat, makin ke bawah dia akan semakin soft gitu warnanya, halus gitu warnanya. Jadi biasanya gue kurangin segini, jangan terlalu putih karena kayak mayat gue. Jadi biasanya gue kurangin segini. Jadi ganteng kan gue. Nah, abis itu gue mau kurangin lagi warna oranye karena di sini menurut gue masih cukup oranye ya, masih terlalu pekat warnanya. Jadi kita kurangin lagi sampai seginilah. Segini oke menurut gue. Nah, kalian harus perhatikan kalau misalnya kalian mengubah warna itu ada warna yang mengikut juga, kepekatannya ngikut turun gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau misalnya warna ini aja nih yang diturunin, warna ini enggak, tinggal diklik aja buat nambah poinnya, lalu tinggal dinaikkan lagi. Kayak gitu. Nah, jadi ini doang kan yang turun, ini enggak. Cuman ya settingan yang tadi, yang ini lebih baik sih kalau gue lihat. Jadi akan gue biarin aja dia ngikut turun. Nah, warna hijaunya ini menurut gue yang di sebelah sini kita coba ambil, ini masih terlalu pekat ya. Jadi hijaunya ini akan gue turunin kepekatannya. Ini juga kita akan turunin lagi. Nah, segini oke lah menurut gue. Jadi kalau tadi hijaunya itu terlalu agak pekat ya. Di bagian biru sini gue mau agak terangin lagi warnanya karena menurut gue agak kurang keluar warna birunya. Jangan terlalu over. Kalian harus perhatiin muka kalian atau warna-warna yang lain itu ikut berubah atau enggak, itu kalian harus perhatiin itu. Jadi jangan asal naikin warnanya, kalian harus perhatiin faktor-faktor yang lain, warna-warna yang lain itu ikut berubah atau enggak. Lalu di sini oranye menurut gue terlalu terlalu pekat. Jadi kita akan warna yang ini kita akan kurangin. Dia di mana nih? Oke, di sini ya, warna merah. Masih terlalu pekat. Mungkin dia ini warnanya mengandung warna oranye ya. Coba kita atur warna oranye. Kita turunin. Warnanya. Warna oranye. Oke, kita kurangin sedikit. Nah, segini udah cukup. Oke, warnanya menurut gue ini udah cukup oke. Dan biasanya untuk sentuhan terakhir gue akan mengatur lagi tingkat pencahayaannya di curve-nya. Jadi di sini ada RGB curve, red, green, blue. Cuman di sini gue akan mengatur warna putihnya aja untuk pencahayaannya aja. Di sini gue jelasin ya, di bawah ini itu untuk mengatur shadow, di tengah untuk mengatur midtone, dan di atas untuk mengatur highlight. Biasanya gue akan bagi jadi 3 titik. Nah, biasanya untuk midtone ini akan gue taikin sedikit sehingga dia jadi agak lebih terang sedikit. Oke, segini. Dan untuk highlightnya di bagian sini itu akan gue kurangin sedikit. Dia jadi belok begini. Nah, habis itu shadownya biasanya akan gue mainin lagi menjadi agak gelap sedikit. Midtone-nya akan gue gelapin lagi sedikit karena terlalu terang. Nah, biasanya gue mengatur RGB curve-nya ini untuk warna white-nya ini segini ya. Teman-teman bisa explore aja warna yang cocok untuk teman-teman. Oh ya, satu lagi, biasanya untuk temperatur video ya. Kadang gue pakai sih temperatur ini. Jadi kalau misalnya videonya itu agak kebiruan atau misalnya keorenan kayak gini, ini kan agak kebiruan ya. Jadi biasanya untuk menyeimbangkan temperatur, gue akan menurunkan sedikit temperaturnya. Kalau makin ke kiri dia itu makin cool gitu. Kalau ke kanan dia itu makin warm. Biasanya sih gue tambahin cukup 4 aja sih. 4 atau 3, jangan terlalu banyak-banyak. Nanti warnanya rusak. Oke, itu dia tadi sedikit tentang color grading, basic color grading. Ini benar-benar basic banget yang gue
share ke kalian. Selebihnya kalian bisa explore sendiri settingan mana yang terbaik untuk video kalian, karena ya balik lagi tadi banyak faktor yang bisa membuat settingan color grading gue sama kalian beda-beda. Nah, kita lihat ya perbandingannya. Ini yang sudah di color grading, ini yang belum di color grading. Ini yang sudah, ini yang belum. Oke, kita balik lagi ke kamera. Oke, itu dia tadi tutorial atau penjelasan singkat tentang gimana caranya color grading di Adobe Premiere Pro. Sorry kalau misalnya ada penjelasan gue yang salah mengenai video color grading ini. Gue juga belum jago-jago banget dan masih terus belajar. So, kalau ada yang salah dari gue bisa langsung koreksi aja. Komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gua Riza pamit. Bye.